Ini adalah konten spoiler. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Bersiaplah. Platform media sosial sekarang lagi hangat-hangatnya membicarakan sebuah series asal Korea Selatan, Squid Game. Series ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan memiliki 9 episode. Ngerasa nggak sih kalau di mana-mana tuh semuanya ngomongin tentang Squid Game? Instagram, YouTube, Twitter, kayaknya semuanya dipenuhi oleh Squid Game. Emang apa sih yang menjadi daya tarik dari serial ini? Kalau menurut kita pribadi, yang membuat serial ini bisa mendapatkan hype yang begitu tinggi karena konsep yang mereka gunakan, yaitu membuat permainan anak-anak menjadi sesuatu yang berbahaya untuk orang dewasa. Saat bermain, perasaan gembira pasti kita rasakan, tapi berbeda ketika kita bermain di arena yang mempertaruhkan nyawa. Selain itu, persoalan mengenai hutang piutang hingga sosial kemanusiaan juga menjadi salah satu tema besar dalam serial ini. Ada bagian lucu, sedih, ngeri, pokoknya ini adalah sajian paket komplit, walaupun ada sebagian orang yang menganggapnya sebagai serial overrated. What? Buat yang udah nonton, berapa nih skor kalian buat Squid Game? Karena serialnya yang masih terbilang baru, Netflix sendiri belum mengumumkan akan adanya season kedua. Begitupun dengan Hwang Dong-hyuk yang sepertinya mengisyaratkan bahwa tidak akan ada season kedua. Setuju sih, mending gak ada deh kayaknya. Takutnya malah merusak apa yang ada di season 1 gitu. Soalnya gini loh, beberapa plot hole atau misteri yang ada di season 1 ya udah biar kita aja sebagai penonton yang berspekulasi. Jadi tidak usah ada konfirmasi gitu kan. Nah, ada yang unik nih guys di ending Squid Game ini. Gi-hun sebagai pemenang dari permainan ini nampak tidak bahagia dengan apa yang telah dia dapatkan. Padahal dia mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi pas udah dapat malah nggak bahagia. Apa benar uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Mitos atau fakta ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng, dan sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, langsung saja, ini dia teori gelap film lainnya episode Squid Game. Pada dasarnya, Squid Game menceritakan tentang sekelompok orang yang mengikuti permainan mematikan karena mereka terlilit hutang dan sangat miskin. Mereka melakukan segala cara supaya bisa mendapatkan hadiah sebesar puluhan miliar won. Ada beberapa karakter yang mendominasi di serial ini, diantaranya ada Song Gi-hun, Sang-woo, Se-byuk, Ali, Dok-soo, dan Oh Il-nam. Nah, yang terakhir itu adalah pemain yang cukup menyenangkan, if you know what I mean. Jumlah keseluruhan pemain ada 456 orang dan total hadiah yang akan didapatkan adalah 45,6 miliar won. Para peserta datang dari daerah yang berbeda namun dengan motif yang sama. Kalau tidak miskin ya mereka memiliki banyak hutang. Kedua hal itulah yang menjadikan para peserta ini berubah menjadi binatang. Mereka bisa menghalalkan segala cara termasuk tidak segan lagi untuk saling membunuh, bahkan menghilangkan nyawa temannya sendiri. Dalam ilmu psikologi, hal tersebut dikenal dengan istilah Machiavellianisme. Machiavellianisme adalah suatu kepribadian atau kecenderungan seseorang yang bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan tujuan atau mempertahankan apa yang telah ia dapatkan. Dalam hal ini, tujuan tersebut adalah uang dan bisa kembali ke kehidupan mereka dengan selamat. Kepribadian mereka cenderung untuk melakukan manipulasi, menipu, ataupun mengeksploitasi orang. Dilansir dari Harley Therapy, Machiavellianisme merupakan salah satu tipe kepribadian dari Dark Triad. Jadi, Dark Triad itu tipe kepribadiannya ada 3, yaitu narsisme, psikopat, dan satu lagi si M ini, alias si Machiavellianisme ini. Istilah ini sebenarnya merujuk pada salah seorang tokoh politik dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance, yaitu Niccolo Machiavelli.
Jadi dia tuh pernah bikin buku judulnya The Prince, di mana salah satu tema utama atau yang dibahas dalam buku tersebut adalah setiap pemimpin harus memiliki sikap yang keras terhadap setiap rakyatnya dan musuh mereka, serta kemuliaan dan keberlangsungan hidup itu bisa menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya tindakan yang tidak bermoral dan brutal. Baru deh pada akhir abad ke-16, istilah ini ditujukan kepada orang-orang yang suka manipulatif dan eksploitatif untuk mendapatkan tujuan mereka. Tentu buktinya dalam serial Squid Game ini tidak perlu dikulik-kulik lagi. Di episode 4 benar-benar menunjukkan kebrutalan mereka. Di episode ini salah seorang pemain tewas namun bukan karena memainkan permainan, tapi terbunuh oleh player lain. Ternyata uang yang mereka kumpulkan semakin bertambah, yang mana artinya tidak peduli bagaimana cara mereka mati, uang yang terkumpul akan selalu bertambah. Jadi uang yang dikumpulkan dihitung berdasarkan jumlah pemain yang mati. Mengetahui hal tersebut, di malam hari mereka berubah menjadi monster dan saling membunuh satu sama lain. Begitupun dengan episode 6 berjudul Ganbu. Ini adalah episode paling menyentuh hati nurani manusia. Mereka disuruh untuk memilih pasangan di permainan selanjutnya. Awalnya mereka pikir pasangan yang mereka pilih itu adalah rekan tim. Bisa menaklukkan permainan dengan kerja sama tim gitu kan. Banyak sekali dari mereka yang membentuk tim bersama orang yang mereka kenal saja. Bahkan ada yang bersama istrinya. Ketika permainan dimulai, ternyata mereka harus mengalahkan pasangan yang sudah mereka pilih. Bagaimana tidak frustasi? Di sini diperlihatkan tokoh utama kita, Gi-hun dan Sang-woo, yang keduanya juga melakukan kecurangan. Gi-hun bermain bersama Oh Il-nam, seorang kakek tua yang menderita demensia. Di episode sebelumnya hubungan mereka nampak lebih dekat. Namun pada akhirnya Gi-hun mengkhianati si kakek itu. Sang-woo melakukan manipulasi supaya dia bisa memenangkan permainan ini. Walaupun dengan perasaan yang berat karena ia harus mengorbankan Ali. Tapi kalau dipikir-pikir sebagian besar dari pemain dalam permainan ini sebenarnya adalah orang baik, ya nggak sih? Maksudnya, kalau mereka tidak terlilit hutang atau tidak dikejar-kejar debt collector, mereka pasti adalah orang-orang yang baik. Machiavellianisme di atas juga lebih menggunakan istilah kepribadian. Yang namanya kepribadian itu kan identik dengan karakter atau sifat yang ada dalam setiap individu. Dan yang namanya sifat ya biasanya ya bawaan dari sononya, ya nggak sih? Sedangkan sebagian besar dari pemain di permainan ini tuh kayak banyak juga yang baik gitu. Termasuk si Gi-hun ini, Sang-woo, Se-byok, semuanya itu punya alasan untuk menjadi orang baik. Lantas apa yang menyebabkan mereka bisa berubah menjadi pengkhianat seperti itu? Nah ini berhubungan dengan uang itu sendiri. Sekarang mari kita bicarakan filosofi dari uang yang selama ini kita dambakan. Uang itu bisa diibaratkan seperti air. Ketika kamu sama sekali tidak memilikinya, hanya itu satu-satunya hal yang ada di pikiran kalian. Bayangin jika kalian lagi tersesat di sebuah gurun pasir yang sangat luas, panas, berdebu, pokoknya kalian kayak ngerasa haus dan panas banget, itu kalian pasti tidak ada keinginan lain selain sunscreen. Canda. Air dong, pasti air dong. Kalian rela melakukan apapun demi mendapatkan air tersebut. Ya sama halnya dengan uang, cara kerjanya seperti itu guys. Tapi menurut kita di sini ada yang menarik sih, yaitu endingnya dan rahasia si Oh Il-nam. Di bagian ending, kita akhirnya mengetahui bahwa pemenang dari serangkaian permainan ini adalah Song Gi-hun. Dia pulang dengan diberi sebuah kartu ATM berisi hadiah yang sudah dijanjikan 45,6 miliar won. Tapi apa yang kita lihat, Gi-hun justru terlihat tidak bahagia dengan semua uang yang dia dapatkan. Padahal di episode-episode sebelumnya dia membutuhkan banyak uang untuk membiayai pengobatan ibunya, membayar hutang debt collector, hingga berkeinginan untuk menemui anaknya di Amerika. Namun setelah uang dia dapat, dia malah tidak terlihat bahagia. Bahkan setelah setahun ia menerimanya, Song Gi-hun tidak memakai uang itu. Banyak uang tapi kok malah nggak bahagia ya? Kasus ini juga ditemukan dalam diri Oh Il-nam alias si kakek tua nomor 001 yang mengikuti permainan. Buat kalian yang udah nonton pasti sama-sama terkejut ya, ternyata dalang dari semua ini adalah si Oh Il-nam ini. Dia yang membiayai permainan mematikan ini. Artinya dia adalah orang kaya, super kaya, banyak uang gitu kan. Namun di episode terakhir dia sempat menyinggung bahwa ia bosan dengan uang yang dia miliki. Dia kebanyakan uang terus bosan, ya udah bikin permainan kayak gitu. Bosan artinya dia tidak bahagia ya kan? Sama kayak Gi-hun, mereka berdua memiliki banyak uang tapi malah tidak bahagia. Apakah benar uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Ini hanya mitos atau fakta? Bukankah seharusnya makin banyak uang kita ya makin bahagia?
Jujur Li, kita juga nggak tahu ya, karena belum pernah berada di posisi ngerasa bosan atau nggak bahagia karena terlalu banyak uang. Kalian juga kan? Nah makanya sebelum ke posisi itu, kita cari tahu bareng-bareng. Balik lagi ke filosofi uang tadi. Tentu saja, jika kalian memang tidak memiliki rumah atau makanan, kalian pasti membutuhkan uang karena rumah dan makan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Ini tuh kasusnya kalau kalian memiliki uang yang lebih dan kebutuhan dasar kalian sudah terpenuhi. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jika penghasilan tambahan warga Amerika meningkat hingga angka ke 82.000 US dollar per tahunnya, itu tidak akan berdampak pada kebahagiaan orang tersebut. Sekali lagi, uang itu ibarat air. Ketika kamu tersesat di gurun, satu hal yang kalian butuhkan adalah air. Ketika kalian diberi satu gelas air, mungkin kalian akan meminta untuk gelas yang kedua, atau bahkan mungkin yang ketiga. Tapi setelah kalian meminum gelas yang kelima, kalian tidak membutuhkan air lagi. Air tidak lagi menjadi penting. Bahkan jika kalian memiliki segalon air, kalian pasti akan meminumnya itu nanti. Nggak langsung diminum segalonnya gitu. Itu kasus yang sama dengan uang. Ketika kalian bangkrut, punya banyak hutang, terus tiba-tiba dapat hadiah $100.000 misalkan, kalian pasti bakalan ngerasa seneng banget. Ngerasa bahwa kalian adalah the most happiest person in the world gitu kan. Tapi bakalan beda kasusnya sama orang yang misalnya penghasilannya itu $2 juta per tahun. Alias kaya gitu kan. Terus dapat hadiah $100.000. Si hadiah itu tuh mungkin gak bakalan bikin dia bahagia. Walaupun sama-sama $100.000. Tergantung pada perspektif kehidupannya. Song Gi-hun di akhir series tidak terlihat bahagia karena emang sejak awal dia tahu bahwa kemanusiaan itu lebih penting dari uang. Ia tidak bisa menggunakan uang itu karena ia kehilangan banyak hal, termasuk keluarga dan kebahagiaannya sendiri. Apalagi setelah diketahui ibunya meninggal selama ia mengikuti permainan. Dia menjadi seorang yang kesepian dan penyendiri. Oh Il-nam juga hampir sama, walaupun dia memiliki banyak uang, tapi dia nggak bahagia. Makanya bikin permainan itu. Dia seperti orang yang kesepian, tidak memiliki keluarga. Maksudnya, bahkan di detik-detik terakhirnya saat akan meninggal, dia dibiarkan sendirian di gedung tinggi itu. Kalau misalnya the frontman gak datang, mungkin gak bakalan ada yang tahu dia meninggal. Uang tidak bisa membeli keluarga. Uang tidak bisa membeli suatu hubungan yang intim. Dan itu adalah sesuatu yang penting untuk kebahagiaan kita. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita gak suka ngebanding-bandingin hidup, pasti hidup kita juga bakalan bahagia. Sebagian orang menentukan kebahagiaan kita itu dengan cara membandingkan sesuatu dengan orang yang ada di sekitar kita. Jika kalian memiliki penghasilan $50.000 per tahun, sedangkan teman kalian dapat $60.000, mungkin kalian bakal ngerasa gimana gitu ya. Beda kalau kasusnya dibalikin, kalian dapat $50.000, sedangkan teman kamu itu $40.000. Mungkin bakalan ngerasa happy gitulah. Itulah sebabnya kebangkitan sosial media menjadi salah satu hal yang membuat kita nggak bahagia. Soalnya gini, abis meeting kita lihat status temen gitu kan di WhatsApp atau di Instastory kayak dia tuh jalan-jalan mulu, hidupnya enak, otomatis kita langsung ngebandingin hidup kita sama teman kita gitu. Makanya salah satu cara supaya kita bahagia adalah dengan bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Squid Game The Philosophy of Money. Jauh banget ya kita ngomongin tentang ini, tapi kita berharap banget video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum berpisah, seperti biasa, kita mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi. Serta jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.